Oke, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang penggunaan kertas semilog. Di sini ada kertas linear inch, linear matrix, sama one semilog. Ya, kenapa kita menggabung ketiga kertas ini? Karena biasanya kertas ini digunakan untuk satuan skala. Ya, cuma bentuk dan jumlah baris dan skala yang membedakan dari ketiga kertas ini. Untuk lebih lanjut, mari kita saksikan video selanjutnya. Baik, sebelum kita menggambar di kertas linear inch, kertas linear matrix, dan kertas one semilog, ada beberapa hal yang harus diperhatikan dan harus diketahui oleh teman-teman sekalian. Yang pertama adalah bisa dilihat di panel warna biru bahwa setiap yang menjulang ini, ya mungkin kita sudah tahu bahwa ini adalah garis, ya ini yang warna biru, dan bisa dilihat kursornya, ini semua adalah garis, ya. Yang kedua, kolom skala. Jadi jarak antar baris satu dengan baris yang lain itu disebut dengan skala. Kenapa hal ini penting? Karena kadang setiap kertas semilog itu memiliki jumlah baris dan jumlah skala yang berbeda. Nanti kita jelaskan. Bisa diperhatikan di kolom atau tabel yang berwarna hijau, ya. Bisa diperhatikan di kolom yang berwarna hijau, tabel yang berwarna hijau. Tabel yang berwarna hijau ini memiliki interval 1 sampai 10, ya. Ini dia 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi bisa dikatakan bahwa tabel yang berwarna hijau ini memiliki interval 1 sampai dengan 10, ya. Selanjutnya kita lihat di potongan kertas yang bagian bawah. Sama dengan tabel yang ada di atas, gambar di bawah ini menunjukkan interval 1 sampai dengan 10, ya. Jadi ini ada yang intervalnya panjang, ada intervalnya pendek, ya. Sebentar kita jelaskan kenapa bisa seperti itu. Ya, perhatikan garis yang berwarna biru, ya. Dalam menunjukkan interval 1 sampai 10, kita itu memulai dari tanda panah, garis yang yang keluar lebih panjang dibanding dengan garis yang lain. Jadi ini dia, ya, kita bisa perhatikan ini dia. Jadi kita mulai dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi interval 1 dengan yang lain itu dipilih berdasarkan garis yang panjang dan dimulai dari bawah ke atas. Sama dengan gambar yang ada di bawah, ini intervalnya 0 sampai dengan 10 berdasarkan dengan garis yang panjang. Perbedaan antara skala antara gambar yang ada di atas dengan yang di bawah, kita lihat tabel yang pertama ini memiliki 10 baris dengan skala 1 sampai skala 1 tiap kolom. Jadi bisa dilihat skalanya ini adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 berdasarkan jumlah baris yang ada di tabel yang warna hijau ini. Terus bagaimana dengan gambar yang kedua? Ini bisa kita lihat, bisa
bisa diperhatikan bahwa meskipun memiliki interval 1 sampai 10, tetapi dia hanya memiliki 5 baris. Ini dia 5 barisnya, 1 2 3 4 5. Jadi sehingga apabila kita mencantumkan berapa skala yang harus kita tulis di sini, itu harus berdasarkan jumlah baris teratas dibagi dengan jumlah kolom yang ada di sini, ya. Jadi jumlahnya adalah 10, kita bagi 1 2 3 4 5, jadi jawabannya 2. Jadi skala yang ada di antar baris di bagian kedua ini adalah 2. Jadi kita tulis skalanya adalah 2 4 6 8 dan 10. Berbeda dengan yang ada di atas. Kita ketahui bahwa jumlah baris mulai dari 1 itu ada 10 baris. Jadi 10 kita bagi 10, maka jawabannya adalah skala 1. Jadi sehingga interval skala untuk interval 0 sampai 10 ini adalah 1, sedangkan yang di bawah adalah 2. Oke. Yang pertama kita akan membahas tentang kertas linear inch. Seperti yang kita lihat di layar, ya. Ini adalah gambaran tentang kertas linear inch, ya. Kita bisa lihat ini adalah garis panjang, ya. Ini dia garis panjangnya. Jadi interval itu dihitung dari sini, ya. Ada 0, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ya. Jadi ada 9 garis panjang, ya. Dan ini adalah jarak interval dan ada skala di setiap baris, ya. Oke, terus kertas ini digunakan untuk satu interval, apakah desimal, satuan, puluhan, atau ratusan, ya. Jadi hanya khusus apakah dia semua mulai dari bawah, ya. Mulai dari bawah sini adalah desimal semua, ataukah mulai dari bawah ke atas itu satuan semua, ya, atau dia puluhan semua atau ratusan semua. Nanti kita lihat, ya, ada contohnya. Nah, ini ada contoh interval, ya. Contoh interval, contoh soal, ya. Kita mulai dari 90 85 75, ya. Ini kita bisa lihat intervalnya. Kita pakai puluhan, ya. Jadi ada baris skala di dalam satu interval, ya. Jadi sini kalau kita hitung 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ya. Jadi untuk kertas linear ini skala di setiap interval, apakah 0 sampai 10, 10 sampai 20, 20 sampai 30, 30 sampai 40 dan seterusnya itu sama. Jadi ada jumlah 10 baris dan dimana setiap baris itu memiliki skala 1, ya. Biasanya di bagian ini diisi oleh konsentrasi, ya, bagian Y, dan di bagian X adalah diisi oleh waktu. Oke, ini dia, kita bisa lihat 1 2 3 4 5 7. Kita akan mencoba menghubungkan konsentrasi dan waktu. Oh ya, ini yang saya jelaskan tadi bahwa ada 10 skala yang ada di sini, 10 baris, dan untuk satu barisnya itu ada interval skala 1, ya, ada skala 1. Oke. Ini ada garis, kita lihat, yang menghubungkan antara konsentrasi dan waktu. Kita bisa lihat, ya.
gambar yang pertama ini, titik yang pertama ini menghubungkan antara konsentrasi obat 90 mikrogram per mili dan satuan 1 jam ya. Gambar yang kedua ini tentang 85 dengan waktu 3 jam ya. Gambar titik yang keempat ini ujungnya 4 itu menghubungkan antara 80 dan 5. Terus yang terakhir 75 itu menghubungkan interval 7 ya. Ini 75 kita hitung saja ya. 1, 2, 3, 4, 5 ya. Oke, jadi ini contoh penggunaan kertas linear ini ya. Jadi mungkin teman-teman sudah paham, sebenarnya sangat mudah menggunakan kertas linear tersebut. Tergantung dari konsentrasi, berapa interval konsentrasinya dan berapa satuan waktunya. Tinggal kita sesuaikan konsentrasinya di bagian Y dan di sumbu X kita sesuaikan dengan waktu. Oh ya, ini ada garis penghubung. Jadi kalau sudah selesai semua titik-titiknya, maka kita akan menggabung antara titik awal sampai titik akhir ya. Jadi satu rangkaian yang lurus ya. Mudah-mudahan teman-teman semua bisa mengerti. Jadi kertas linear metrik, kertas linear ini mirip dengan kertas linear sebelumnya ya. Kalau kertas linear sebelumnya itu skalanya itu 10 dan skalanya juga itu agak besar ya. Kolom skalanya itu agak besar. Tapi kalau untuk material linear itu kolom skalanya itu lebih kecil dan interval itu lebih banyak dibanding dengan kertas linear inci. Bisa dilihat ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, jadi kurang lebih 21. Sedangkan kalau untuk kertas linear yang sebelumnya itu hanya sekitar 9 atau 10. Jadi kertas linear ini juga sama dengan kertas sebelumnya, itu digunakan untuk satu interval ya, pakai desimal, satuan, puluhan atau ratusan ya. Ini juga ada contoh soal ya. Kita contoh soal, kita pakai puluhan ya. Terus ada hal yang harus kita perhatikan juga, bahwa jumlah barisnya itu 5 dengan skala 2. Maksudnya adalah ini 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi ada 5 baris setiap interval dengan skala 2. Jadi jumlahnya 10 ya. Jadi penentuan interval itu berdasarkan garis yang panjang. Jadi ini ada garis panjang, ini ada garis panjang ya. Jadi interval dihitung berdasarkan antara garis panjang satu dengan garis panjang yang lain dari bawah ke atas. Jadi ini jumlahnya 5 baris dengan skala 2. Jadi ini ada contoh ya, ada contoh interval ya. Jadi kita mulai dari 1 sampai 20. Otomatis garis yang ada di tengah ini, garis yang ada di tengah ini adalah 12, 14, 16, 18, 20. Garis berikutnya itu adalah 22, 32, 22, 22, 24, 26, 28 dan 30. Jadi itu perbedaan linear metrik dengan kertas linear yang sebelumnya. Ini ada pun interval waktu ya, antara skala 1 dengan yang interval 1 dengan yang lain. Ini juga jumlahnya 5 ya, skala 5. Jadi ini bisa dikatakan 1,2,
1,4, 1,6, 1,8 dan 2. Jadi ini 2,2, 2,4, 2,6 dan 2,8 ya, 3. Oke. Terus kita coba hubungkan antara konsentrasi dan waktu. Konsentrasi biasanya ada di sumbu Y dan waktu ada di sumbu X ya. Ini adalah 0 dan 100. Ini 95 dan 2. Jadi kalau dia berada di 95, jadi kita upayakan di tengah-tengah garis ini ya. Jadi ini kan 92, ini 94 dan 95 berada di tengah-tengah. 90 dan 4. Ini 6 dan 85, 8 dengan 80, 10 dengan 75, 12 dengan 70 ya. Kita hubungkan menjadi satu garis lurus. Jadi pada dasarnya kertas linear metrik dan kertas linear inci itu sama penggunaannya ya. Satu untuk digunakan satu interval, desimal, satuan, puluhan atau ratusan ya. Tergantung banyaknya Y yang akan kita gunakan. Jadi kalau Y yang jumlahnya sedikit, anggaplah konsentrasi sedikit, itu bisa kita pakai kertas linear inci. Tapi kalau konsentrasinya banyak seperti ini ya, apakah dia sampai 150 atau 210, kita bisa pakai linear metrik. Ini penjelasan untuk skalanya ya, skala 5 untuk satuan waktu yang saya jelaskan tadi. Oke, kita akan bahas tentang kertas Swan-Smilov. Jadi teman-teman bisa melihat kertas grafik yang ada di sini. Jadi ini berbeda dengan kertas yang dua yang sudah kita bahas tadi ya. Letak perbedaannya adalah pertama intervalnya. Ini ada beberapa macam, bisa dilihat ya. Yang kedua itu jumlah garis di setiap interval. Nah, yang ketiga untuk skala 1, interval 1, 2, 3, 4, 5 ini berbeda-beda, dan 4 interval di atas juga itu berbeda ya. Jadi seperti ini gambarannya, namun ini digunakan untuk satu satuan skala. Oke, ini contoh sama dengan soal yang tadi ya. Contoh soal yang akan kita gambar di kertas Swan-Smilov ini. Jadi langsung saja kita mulai dari interval waktunya, kita buat sampai ujungnya sampai 13. Ini sebenarnya bisa sampai 14 ya. Ingat, pemberian interval itu pada garis yang panjang ya. Ini juga bisa sebenarnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bisa juga kita bagi 2 ya. Nah, sebenarnya yang panjang itu 0 sampai 2, tapi pada kali ini saya memberikan contoh, saya bagi 2. Jadi bisa saja di sini 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12 ya, karena soalnya 12 ya. Tapi supaya menarik kita pakai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ya. Karena kalau kita pakai skala 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, itu interval waktu tidak cukup ya. Jadi interval ini yang seharusnya
segini ya panjangnya, seharusnya 2 ini 1 di sini, tapi karena soalnya itu interval waktunya cukup panjang sampai 12, jadi kita bagi 2 yang ada di sini ya, karena ini jumlahnya 10. Terus untuk skala konsentrasi bisa dilihat, ini jumlah baris yang ada di sini 20 ya, jadi kita tulis saja 0 sampai 20. Bisa juga kita tulis angka 10 di sini, tidak apa-apa ya, pertengahan antara 0 sampai 20. Terus kalau berikutnya itu 30, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, jadi ada interval 10 yang ada di sini. Terus 40, 50, 60, 70, 80, 90 dan 100. Oke, paham sampai di sini ya. Sekarang kita mencoba untuk mencocokkan, menggabungkan antara angka-angka pada konsentrasi obat sama waktu. Kita mulai dari 0 dan konsentrasi 100, terus 95 dan 2 ya, sama di sini berada di tengah-tengah ya. Ini minta maaf kalau garisnya tidak lurus ya. Terus 4 dengan 90, 6 dengan 985, 8 dengan 80, 10 dengan 75 dan 12 dengan 70. Terus kita menggaris satu garis lurus. Jadi pada dasarnya itu sama ya, penggunaan untuk kertas Ponsemilok, kertas metrik, linear metrik dan linear inci ya, pada penggunaannya sama. Jadi kalau dapat soal terserah mau memilih kertas yang mana, asal diperhatikan berapa konsentrasi yang bisa dimuat ya di garis Y, di sumbu Y, dan berapa interval waktu yang bisa dimuat di sumbu X ya. Ini skala waktunya 2, ini 0,2, 0,4, 0,6, 0,8 dan 1 ya. Kita bagi 2 tadi, seperti saya jelaskan tadi, kita bagi 2 di sini karena interval waktu yang berada di soal itu cukup panjang. Nah, ini keterangan untuk baris yang ada di sini, intervalnya 0 sampai 20. Jumlah baris ada 20, jadi jumlah baris yang ada di sini 20. Nah, terus interval 30. Oh salah ya, ada di sini lupa. 20 sampai 30 lupa ditulis. 20 sampai 30, 30 sampai 40, 40 sampai 50 dan 50 sampai 60 itu jumlah barisnya ini ya, jumlah barisnya ini, jumlah baris itu berjumlah 10 dengan skala 1. Jadi kalau kita tulis angka 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. Atau bisa juga di sini 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. Jadi jumlah baris yang ada di sini itu 10 dengan skala 1. Terus untuk jumlah baris interval 60 sampai 70, 70 sampai 80, 80 sampai 90 dan 10 sampai 100 itu jumlah barisnya 5. Kita hitung ya, kita ambil 60 sampai 70. Ini 1 2 3 4 5. 62, 64, 66, 68, 70. 72, 74, 76, 78 dan 80. Ya. Jadi berjumlah 5 baris dengan skala 2. Jadi itu letak perbedaan dari Ponsemilok, kertas linear inci dan metrik. Ya, cukup sampai di sini penjelasannya. Jangan lupa subscribe, share dan like untuk
untuk video kali ini. Terima kasih.